Salah satu isim multifungsi, inna fatahna laka fatah mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara naftah bainana wa baina qaumin bil haqq. Mantap. Real tapi Real. orang settingan. Loh, sekarang pun saya siapkan uangnya, siap kok, saya ada kok. Siap kok, saya ada kok. Nanti kalau ngomong terus nggak selesai-selesai, saya harus pengobatan soalnya. Ini sombong terhadap orang. Lihat. Saya ini. Lihat. Aku orang percaya tapi. Gantian yuk. Aku orang mau pakai ini. Usah pakai ini. Ayo, gantian yuk. Ayo pakai ini. Aku bawa sendiri. Ayo, ini aja. Simple kalau ini. Itu dari sampean. Aku orang percaya. Yo. Itu pasti tuh di kertas pasti mempan. Kesini pasti nggak mempan. Aku udah tahu triknya itu. Mana si Udin? Mbak Udin mana? Musa. Mana Mbak Udin? Ada keperluan apa? Kemarin saya tungguin di luar, dia nggak datang. Sekarang aku samperin lagi ke sini dia. Kemarin itu apa bukan tidak mau datang, karena kan tamu kita itu 100 lebih yang datang. Jadi selesainya itu hampir subuh. Jadi beginilah keadaan kita di Pondok Santoro. Bukankah begitu Bapak ya? Iya, seperti itu. Kemarin kan udah tak bilangin. Aku tunggu sampai subuh juga di tempat. Aku kesini lagi. Kalau dia nggak datang, aku tungguin nggak ada. Aku kesini lagi sekarang. Aku ketemu pembuktian ini. Sayembara itu. Bener, tenang nggak dia saktinya kayak gitu. Sakti? Apa tidak pernah bilang beliau sakti? Iya Pak ya? Iya betul. Sama sekali dia tidak pernah bilang beliau itu sakti. Mana ada orang nggak sakti tapi nggak sayembara. Berarti dia punya pertahanan. Gak mungkin kalau orang polos bisa kayak gini ya. Ada nggak dia sekarang? Beliau ada di dalam. Ada. Yes, aku mau ketemu lagi sama dia. Gimana Pak security? Sesuai prosedur bawa KTP apa tidak? Mbah siapa namanya Mbah? Mbah siapa? Kuncoro. Mbah Kuncoro. Ya. Mungkin ada data lain. Nggak salah aku nggak bawa apa-apa juga. Ya, Pak. Aku mau tungguin dulu. Gimana Pak? Nanti dulu Pak. Nanti saya kena teguran nanti Pak. Dari atasan yang dari pusat kantor. Itu prosedur kami kan security menjaga. Bila mana ada tamu itu harus ada identitas. Karena kita dari atasan itu, dari pusat itu, dari anggota kita nanti kena teguran. Jadi nanti kami yang disalahkan gitu loh Pak. Kalau kita sama-sama menghargai ya gimana enaknya ya kan? Ya. Kita sama-sama menghargai, kita saling memahami lah posisi kita gitu. Kalau sampean kalau ada identitas, laporan di sini selesai itu baru boleh silakan masuk. Atau setidaknya isi buku tamu aja lah ke dalamnya. Ya, aku tunggu tamu aja lah. Iya, nggih, monggo silakan. Ayo, Ikut sini. Bapak Ini security-nya. Iya, silakan. Pak ya. Oke, sini. Enggak ada. Siap, ada. Dan aku juga kesini kan cuma mau ikut sayembara aja pembuktian. Iya, silakan. Karena kan ikut prosedur dari atasan kami. Ya, boleh. Mungkin bisa tulis sendiri, monggo patah tulis. Tak tulisin aja nggak apa-apa. Iya. Silakan tulis. Coba tulisin aja nggak apa-apa. Tulis aja. Kuncoro, terus gitu aja udah. Kuncoro ya. Ya. Alamatnya Mas. Kuncoro. Dari mana Mbah dukunnya? Wis, nggak usah Pak. Udah, Kuncoro aja. Bukan dari atasan Pak, dari anggota itu Udah, kami. bilang aja dari Jawa Barat saya bilang. Dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Udah gitu aja. Saya berpatah Jawa Ya Barat. udah Pak, ada apa-apa Pak, kasih turut Ya, aja. saya juga. Kuncoro dari Jawa Barat. Mana? Jawa Baratnya. Udah, Jawa Barat, saya bapak aja lah tulis itu Jawa Barat udah gitu. Oh gitu sih. Oke. Pondok. Ya. Mana tempatnya Yes. mana Jawa Baratnya? Pada Jawa Barat aja udah Pak. Ini kan Jawa Barat syuting luas. juga. Oh, ya udah Pak, Ya udah. ini di Udah, meeting Pak, Jawa dia Barat tahu. aja udah. Iya, Pak. Nanti Ya, saya tanyakan Pak, ya. nanti dia. Siap. Jawa Baratnya di mana? Siap. Juga kan prosedur Aturan dan aturan tetap. ya tetap dilaksanakan. Ya. Kan sama-sama tugas kayak Siap. gitu ya. Siap. Udah. Pada Betul, Pak. Iya Pak. Ya, siap, Pamit ya siap. Pak. Ya. Iya. Yang datang ke sini intinya kita menerima dengan baik. Kita terima dengan baik, dengan akhlak yang baik. Mau orang berbuat tidak baik itu urusan mereka. Seperti waktu itu ada yang datang ke sini 2 jam teriak-teriak di gerbang,
kita sudah mempersilahkan masuk kok, demi Allah, demi Rasulullah. Waktu itu saya sedang ada ruqyah di dalam seperti ini, mana mungkin mau saya tinggalkan nemuin orang yang tidak bisa dihormati. Kalau beliau kita hormati, tamu kita suruh masuk, mau masuk ya silahkan. Kalau ternyata nggak mau masuk, ya itu urusan dia, berarti dia memang tidak mau dihormati. Kalau manusia datang ke rumah orang dipersilahkan masuk, ya masuk dong. Kecuali kalau hewan nggak tahu, cuman teriak-teriak di gerbang selama 2 jam. Nah seperti itu pun ya, karena sekarang ini zaman modern ya, penggiringan opini ya, akhirnya tamu yang datang teriak-teriak di gerbang 2 jam nggak masuk, ya anggapan orang nggak boleh masuk kan, seperti itu. Padahal gerbang terbuka lebar dan siapapun boleh masuk ke tempat ini, karena tempat ini bagaikan lautan. Siapapun yang datang dipersilahkan, nanti yang jelek nyingkir-nyingkir sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk semua santri terutama ya, terutama saya kasih teguran untuk anak saya Mas Dani, ada tamu itu dipersilahkan duduk dulu, jangan dibiarkan berdiri ya. Jadi orang Jawa itu yang menjadi pondasi kita di Pondok Nuswantoro ini, yang pertama adalah 4S ya. Santri-santri paham ya? Jadi panjenengan itu mempunyai tanggung jawab, karena semua yang nyantri di tempat ini adalah anak saya. Di sini tidak ada murid, tidak ada santri, semua anak saya. Kalau menjadi anak saya, berarti panjenengan pemilik tempat ini. Menjadi pemilik tempat ini berarti mempunyai kewajiban untuk memuliakan tamu. Setiap ada tamu itu harus melakukan 4S. Yang pertama, ketika ada tamu harus senyum. Kalau rasa senyum rene, tak warai. Tadi senyum nggak ibu bapak beliau anak-anak saya ini? Kalau nggak senyum sini tak ajarin biar caranya senyum ya. Karena sedekah, sedekah yang paling mudah, yang paling mulia itu awalnya adalah senyum dulu ya. Kamu mau terjun di masyarakat, kamu mau usaha apapun, bahkan kamu mau dapat jodoh, kamu mau bertemu dengan orang, pertama itu dari senyumanmu. Loh, kamu jualan kalau cemberut nggak bakal laku nggak? Mas ya jualanmu bagusnya seperti apa? Itu modal utama loh, modal utama. Sedekah yang utama adalah senyum, itu yang pertama. Yang kedua, setelah senyum ketika ada tamu terus salam. Jadi setelah senyum terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jawab sama ibunya. Terus yang ketiga sapa, ditanya dari mana ibu, saking pundi. Saya itu kalau diundang orang ya, saya diundang, padahal pernah diundang di Pondok Gresik Al Azhar, muridnya puluhan ribu, diundang di beberapa tempat, bahkan di Malaysia di rumah sakit. Walaupun toh nggak dikasih apa-apa, asalkan ketika datang itu pemilik rumahnya senyum, capeknya perjalanan beberapa jam itu hilang semua, sudah hilang. Tapi walaupun toh dibayar ratusan juta, tapi kalau yang tuan rumah itu nggak gape itu loh, rasanya itu ya pengen ndang mulai wis males. Iya bu, saya diundang di rumah sakit besar bu ya, dan sampai di sana itu semua karyawan di dalam itu keluar ya nyambut saya. Wah itu rasanya masya Allah, makanya kayak pengen melakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini loh rumah sakit terbesar. Terkadang mohon maaf ada orang kampung gitu ngundang saya gitu, sampai di rumahnya plonga orang ngomong mlebu apa teh rasane wis mulai wis aku ngono. Ini orang sebenarnya niat ngundang apa enggak toh gitu loh. Nah itu loh. Makanya ketika ada yang seperti ini, saya sendiri juga begitu sama anak-anak saya. Siapapun yang datang, kalau ada ibu-ibu bawa tas dari depan, kayak endang disambut, kayak endang dikejar, ini rumahmu. Kamu berdosa kalau tahu ada orang datang terus menoteng tas sendiri, kamu biarkan seperti itu. Kayak endang disenyumi, terus salam, terus disapa dari mana, terus dibawain tasnya. Kalau orang Jawa itu gupuh, suguh, lungguh, mempersiapkan, monggo silahkan masuk, monggo silahkan duduk.
Mantep lagi kalau santri mau bikinin kopi. Wah, anak saya beneran itu, mantep itu. Gitu loh. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ibu-ibu bapak ada yang dibikinin kopi atau teh enggak? Coba ngacung kalau ada. Bah. Orang aku juga mbak. Aku juga dibikinin kopi. Anak-anakku ternyata belum menguasai ilmu saya ternyata. Duh. Padahal nak ya, tamu itu membawa barokah. Tamu itu menghilangkan penyakit. Ketika tamu datang, saat itulah rahmat Allah itu bejibun datangnya, berjuta-juta. Kamu berdoa apapun terima oleh Allah ketika tamu itu ada di rumah itu, apalagi dalam keadaan senang. Dan ketika tamu itu pulang, apalagi dalam keadaan senang, saat itu semua musibahmu, semua balakmu, semua penyakitmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Dilakukan ya. Walaupun tamune rada edan tidak apa-apa, yang penting kita yang harus waras gitu. Gitu loh. Terutama yang begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga ini yang terakhir kalinya saya komplain. Ya saya tidak menyalahkan lah. Tawarin minumnya itu, nggih. Ngaji itu bukan cuman ngaji kitab yang kelihatan mata, tapi ngaji yang ada di dalam hati, namanya ngaji diri. Ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di majelis dzikir Sholawat Siri ala Duni Pondok Pesantren Salaf Nuri Sifa Nuswantoro atau Pondok Pesantren Nuswantoro. Selamat datang nggih. Amin. Matur suwun panjenengan sudah mau datang di gubuk saya ini. Mohon maaf atas semua kekurangan baik yang dilakukan oleh anak saya maupun tempat yang saya sediakan maupun dari saya pribadi. Ketika ada kurangnya, ada khilafnya, ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha sempurna menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan saya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon ikhlasnya, saya mohon ridhonya dari apapun yang sudah panjenengan keluarkan, baik itu waktu yang harusnya bisa bersama keluarga, bisa buat bekerja, harus digunakan untuk datang ke sini, baik itu tenaga yang digunakan untuk datang ke sini maupun harta yang digunakan ongkosnya untuk ke sini yang harusnya bisa buat istri, keluarga dan sebagainya. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang sudah panjenengan keluarkan, semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ikhlas, ridho dengan apapun yang saya berikan di sini, entah hanya setetes air putih atau hanya sebatas doa. Saya ikhlas dan ridho, semoga menjadi sababiyah, semoga bisa menjadi sarana untuk tercapainya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya di sini hanya mendoakan Bapak Ibu. Saya di sini hanya mendoakan dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dari mana saja ini? Masya Allah. Kandangan. Tulung Agung. Siap. Tenan. Medan.
Masya Allah. Aduh heram. Subhanallah. Dari Medan Ibu. Subhanallah. Medan itu lebih jauh dari Lampung loh Bu. Berapa jam perjalanan dari sana ke sini? Hari. Demi ketemu Samsudin. Ho'ah tenan. Masya Allah. Allahu Akbar. Matur suwun sangat ya Bu. Ini suatu kehormatan buat saya. Ya ta? Oh nggih. Amin amin. Amin amin. Barakallah. Nggih. Nggih, sekali lagi saya mohon maaf ketika mungkin angan-angan panjenengan tidak sesuai dengan kenyataan. Samsudin kan yang YouTube gede, dhuwur, gagah, basan ketemu cilik metisil guyang guyu kaya ngono. Ya ngapura nggih, wonten lepate. Nggih. Ada dari mana lagi? Siap. Aku masih ada keperluan kalau sampai. Oh nggih. Siap, monggo. Ya, siap, monggo sini. Diselesaikan dulu satu orang, nanti dulu satu. nanti ngobrol satu persatu nggih. Ngobrol satu persatu. Pak, siapa namanya? Ini harus pembuktian. Salim dulu, salam dulu, salam. Nggih. Aku udah tahu. Oh, Ya, dia bisa liatin. Oh, Bapak udah berasa Pak ya? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Mudah-mudahan berhidayah, mudah-mudahan. Jadi Nggih. Ini kok acara settingan kayak gini kok masih banyak agak ada settingan saya langsung. bingung aku dari kemarin ini. Mudah-mudahan dapat. Nggih. Kemarin aku tak tantangin ini, yang kemarin masih ada nggak? Katanya sampai subuh. Aku tungguin sampai subuh kok nggak ada. Gus ini. Ya akhirnya aku kesini lagi, balik lagi. Takbir. Dia belum yakin. Allah Akbar. Masih banyak yang mau. Nggih. Kalau gini nanti dulu, oke. Kalaupun settingan, boleh ditanya satu persatu tamu yang datang ini. Kalau saya settingan, boleh ditanya alamatnya di mana, terus dilihat KTP-nya satu persatu boleh. Boleh. Gak usah. Tanya Kemarin saya. udah nanya-nanya. Tanya saya Saiful Mukminin dari Bekasi. Ya. Tambun Tuh majelis. RT 06 RW 04 Majlis Dzikir Barokatul Qodriyah Dzikir Basmalah. Ya, satu perguruan dengan beliau. Di mana ada di Al-Quran ada, cuma saya datang ke sini ingin mentasdihkan. Tahu mentasdihkan? Enggak, saya nggak tahu. Nggak tahu. Beliau suka menijazahkan iman keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Aku orang ngerti. Nah, di situ manusia Harapan aku nggak ngerti. Ya. Aku bukan orang alam kok. mudah-mudahan bukan. Allah menciptakan lahiriah, batiniyah, dunia dan akhirat. Di sini termasuk sampean. Itu ciptaan Allah. Kalian harus. Wes, aku kesini Ya tuh udah. bukan mau nerima ceramah. Ya udah, silakan. Aku cuma Pak. pembuktian aja. Dari kemarin tuh aku bilang aku mau pembuktian aja. Bukti apa? Kesaktiannya sampean ini. Subhanallah. Kesaktiannya beliau Gus Samsudin. Kan ramai di YouTube itu kan. Ya, aku juga tahu. Pasti saya di sini dari YouTube tahunya. Sampean bikin YouTube kalau memang mampu bikin aja. Nah, aku tidak tertarik sama YouTube kayak gitu. Settingan itu semua YouTube Ini itu. syiar Pak, syiar jihadun fisabilillah. Ya kasihan ini yang sakit-sakit kalau ditipu ya kasihan. Apa itu Pak? Oh, aku bergeser ke sini, aku pembuktian karo Mbak. Tidak, Seberapa Pak. sakti Mbak. Udah, silakan belah sono. Ya, wis. Mbak. Di dunia ini tidak ada orang yang sakti, tidak ada. Jadi sering saya sampaikan bahwa kesaktianmu adalah kesabaranmu. Orang yang sakti itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengalahkan hawa nafsunya. Makanya orang yang sakti itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh kemarahan, kebencian, dan keinginan. Itu adalah orang yang sakti. Selama orang itu masih dikendalikan oleh amarah, masih dikendalikan oleh kebencian, orang itu belum sakti.
Jadi kesaktianmu adalah kesabaranmu. Jadi kesaktian itu adalah kesabaran. Jika seseorang itu sabar, maka dia itu sakti. Itulah yang disebut dengan kesaktian. Toh, sabarnya sampean tuh dari mana, Mbak? Ya saya nggak bilang saya sabar, saya mengajarkan, saya mengatakan. Lah, Yang disebut sampean orang bukan sakti itu sayembara. adalah orang yang sabar. Sampean bukan sayembara gitu. Iya, Oh, berarti sampean kan nantangin seperti itu. Iya. Nah, sekarang aku kesini mau pembuktian. Iya. Seberapa sakti sampean. Iya. Yang perlu saya sampaikan bahwa innallaha ma'asobirin. Sabar itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai orang muslim, ya. Jadi kenapa saya menantang santet? Kenapa saya itu bikin sayembara? Karena saya setiap hari melayani tamu-tamu yang banyak seperti ini. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang ketika ruqyah ada yang muntah rambut, ada yang keluarganya meninggal, ada yang selalu bertengkar, dan itu ada gangguan sihirnya. Nah, aku juga. Nah dari situlah maksud saya, daripada orang-orang yang bisa belajar, yang bisa santet ya. Ya. Kalau bukan dukun santet atau bukan anak buahnya dukun santet atau bukan yang biasa tidak datang ke dukun santet, kenapa marah? Karena yang saya permasalahkan hanya dukun santet. Jadi daripada dukun santet itu nyantet masyarakat yang mungkin tidak berilmu, lebih baik nyantet saya kasih uang 100 juta sampai 1 miliar, termasuk jenengan. Real tapi Real. orang settingan. Loh, sekarang pun saya siapkan uangnya, siap kok, saya ada kok. Serius? Serius. Kamu nyantet saya langsung dapat uang. Uangnya saya tunjukkan dulu, nggak apa-apa. Boleh. Aku kesini, ya aku pengen mastiin aja. Aku bukan dukun santet, aku tegasnya. Oh iya. Aku bukan dukun santet. Iya. Terus kalau bukan dukun santet kenapa marah-marah? Kalau bukan dukun santet terus kenapa marah-marah? Nggak suka dengan sombongnya saya. Aku pengen tahu seberapa hebat sampean. Bisa buka-buka sayembara kayak gitu. Sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Terutama untuk dukun santet, ya kan? Makanya ya ketika saya melawan dukun santet, katanya saya dukun, ya kan? Saya difitnah di media sosial kalau saya itu dukun. Lah ketika saya menantang dukun, saya dikatakan sombong. Ini loh, kalau namanya orang tidak suka, kita mau berbuat apapun ya tetap aja nggak suka. Memang sudah ada kebencian, atau mungkin sampai juga dukun. Kalau sampean bukan dukun, ini kok ada kayak gini. Iya. Yang pakai gini kan biasanya tuh dukun. Pakai kayak gini. Ini syariat, Pak. Sampean jangan-jangan Pak, jangan-jangan sampean juga dukun cuma berkedok kiai aja. Duduk yang tekun, Pak. Iya, terserah ya, jenengan. Ini semuanya hanya sarana, sababiyah. Ini daun bidara, Ya. sudah digunakan dari zaman baginda Rasulullah. Ini kunir, sudah digunakan dari leluhur saya. Kamu bukan orang Jawa, jadi kamu nggak ngerti. Kunir ini sudah digunakan dari saya masih lahir. Bapak saya pakai kunir, taruh di pusar saya. Ini juga kalau orang sakit perut dari dulu pakai kunir. Ini bukan dukun. Kalau kamu katakan ini dukun, berarti semua orang Jawa kamu buat dukun semuanya. Ini kayak gini tuh biasanya dukun. Terus ini kalau ada orang meninggal, ini daun kelor. Itu kalau orang punya susu, punya ilmu kebal, itu pakai ini. Ini air putih, air biasa. Yo, wes lah, aku nggak ada urusan sama ini beda kayak gini ya. Loh tadi katanya, tadi kata. Pastiin aja. Biasanya dukun ya kayak gini. Ya. Jangan-jangan sampean dukun berkedok kiai. Jangan sampai menipu umat, lo kasihan. Mereka udah sakit kok ditipu sampean. Itu ucapan Kamu bilang saya nipu, coba tunjukkan satu orang saja. Siapa yang saya tipu? Siapa yang ditipu? Satu orang aja bawa sini. Kalau nggak laporkan saya ke polisi, biar saya diperiksa polisi di penjara. Ayo. Wes, aku mau pembuktian aja udah. Aku mau pembuktian. Seberapa kuat sampean? Ambil golok. Kamu Ya segini aja, wes. Walah, mau disantet kok. Pak, saya mau nanya, boleh nggak, Pak? Ayo baca-bacaan aja, wes, yuk. Umet aku. Bukan di waktunya yang lain, kayak pada acara yang lain ini. Ayo sini yuk. Yo, aku dari kemarin udah kesini. Lo ditanggepin juga. Ayo sini yuk. Gantian sama saya yuk. Yuk, gini aja yuk. Nggak usah repot-repot yuk. Ini kan kamu bilang trik toh? Ya. Ya toh? Nih sekarang lihat. Nih ya, sekarang lihat ya. Sekarang kamu apa saya yang mati gitu aja wes, repot saya, malas saya debat. Nanti kalau ngomong terus nggak selesai, saya harus pengobatan soalnya. Ini sombong terhadap orang.
Lihat. Saya ini. Lihat. Aku udah percaya tapi. Gantian yuk. Aku mau pakai ini. Usah pakai ini. Ayo, gantian yuk. Ayo pakai ini. Aku bawa sendiri. Ayo, ini aja. Simple kalau ini. Itu dari sampean. Aku harus percaya. Yo, Itu ayo. pasti tuh di kertas pasti mempan. Kesini pasti nggak mempan. Aku udah tahu triknya itu. Gak usah pakai ini, gak usah. Yuk. Aku lebih yakin pakai punya aku ini. Jadi ini sudah 3 hari masih baru. Bawa senjata sendiri. Yo, aku belum percaya tau Bu. Biar Maju. aku percaya. Orang banyak sendiri yang nantangin, bikin sayembara. Apa salahku? Ini asli yo, banyak. Aku nggak percaya nih. Aku nggak percaya kalau pakai barang-barang sampai ditumbang. Biar aku tes pakai barang aku. Ini santrinya amanin dulu Mbak ya. Jangan sampai sampean nanti dobol ini pada marah. Aku rata takut tapi kok aku yo kalau banyak kan juga ya takut sih aku lah sebenarnya. Cuman ya orang etis masa satu keroyokan gitu kan. Wis, kita coba rambutnya dulu ini. Jadi saksi di sini ya. Kok bisa bikin settingan kayak gini banyak pasiennya? Mbak. Ini aman ya, santrinya. Oh. Boleh. Iya tadi. Mau cium? Oh, ora usah. Ayo. Ayo Sini. Modar kowe. nyilet yang bener. Ngapain dipiring-miringin? Lurus aja. Ngapain? Lurus aja. Gantian sini. Oh, wis. Rambut kamu sih. Nah. Tangan kamu sini. Rambut. Wis. Kok aku mempan ya? Pegang. Wes. Hei, mau apa sih? Udah, cukup. Udah, cukup. Udah, cukup. Udah. Aku orang kapok orang. Istighfar. Den, aku belum kalah, Den. Ajak kembali lagi. Kenapa pulang? Udah toh. Aku sampai gak mau Sebelum semuanya emosi semua, habis jenengan ya. Iya, toh.
Bismillah. Masa kayak gitu, San? Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.